Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gelombang cahaya, yaitu pembahasan soal dari LKS Intan Pariwara. Kalau nggak salah di LKS itu diuji kompetensi 2 ya, saya lupa halamannya berapa. Kemudian bagi adik-adik yang mungkin ingin request pengen bahas soal yang mana, silakan tulis di kolom komentar atau bisa juga hubungi saya ke sosial media. Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja untuk soal yang di LKS Intan Pariwara ya. Ini halaman 96 sampai 98. Jadi soal uji kompetensi 2 untuk bab gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Namun gak semuanya kita bahas, kita akan membahas 8 soal saja. Karena kalau semuanya dibahas itu akan terlalu panjang. Jadi 8 soal untuk pilihan ganda ya. Jadi silakan ditonton. Oke, kita bahas yang pertama. Dua buah cermin datar disusun membentuk sudut 90 derajat. Sebuah sinar diarahkan ke cermin pertama dengan sudut datar sebesar 30 derajat akan mengalami perbedaan arah sinar akhir pada cermin kedua. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari. Nah, jadi untuk membahas soal ini kita bisa menganalisanya dengan menggunakan hukum ya. Seperti di hukum pembiasan dan di hukum pemantulan kan itu ada hukum yang dikemukakan oleh Snellius. Nah, jadi di sini saya tidak menjelaskan satu-satu lagi, kita langsung ke intinya aja. Di sini kita bisa menganalisanya dengan menggunakan hukum pemantulan ya yang dikemukakan oleh Snellius. Nah, caranya kita buat terlebih dahulu dua buah cermin yang membentuk sudut 90 derajat. Oke, langsung kita gambarin aja ya. Yang pertama kita harus buat gambar cerminnya. Ini cermin yang pertama. Anggap aja lurus. Ini cermin yang kedua. Ya. Nanti adik-adik silakan buat di bukunya masing-masing ya supaya nanti lebih paham, karena di sini gambarnya ya miring-miring gitu. Tapi nanti tutorialnya ikutin aja. Kemudian karena ini cermin pertama ya, dia berada pada posisi vertikal, maka untuk garis normalnya dia berada ini bidang horizontal maksudnya, maka garis normalnya berada pada bidang vertikal. Kenapa vertikal? Karena garis normal itu dia harus tegak lurus terhadap bidang. Nah, ini namanya tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, gitu dia. Oke. Setelah itu kita gambarin sinar datang. Nah, sinar datangnya katanya sebesar 30 derajat. Berarti kita anggap aja kira-kira ya. Anggap aja segini. Nanti kalau mau yang bagusnya silakan adik-adik buat di bukunya. Nah, ini sinar datangnya 30 derajat. Oke, ini 30 ya. 30. Nah, kemudian dipantulkan. Seret. Oke. Nah, di sini berapa sudutnya? Ingat, di hukum Snellius mengatakan bahwasanya besarnya sudut pada sinar datang itu sama dengan besarnya sudut pada sinar pantul. Berarti di sini juga 30. Oke. Nah, sudut datang atau sinar datang ya tepatnya yang dimiliki oleh cermin 2 itu adalah sinar pantul dari cermin pertama. Seperti itu. Kita coba perbesar gambarnya. Oke. Nah, kemudian ya ini kan sebagai sinar datang ya bagi cermin kedua. Nah, kita harus gambar juga garis normalnya. Garis normalnya oke. Nah, seperti ini ya. Garis normalnya dia harus tegak lurus. Kemudian kita harus cari tahu berapa sih besar sudut di sini ya. Caranya adalah kita boleh pakai cara matematikanya ya. Kalau di sini 30, berarti di sini juga 30. Kenapa? Karena besarnya sudut yang berseberangan itu sama. Gitu. Ini 30. Nah, kalau yang di bawah sini 30 ya, yang di sini berapa? Tentunya 60. Kenapa 60? Karena kan sudut yang ini
Dia kan siku-siku, ya enggak? Kalau siku-siku, kalau di sini 30, berarti yang di atasnya 60, seperti itu. Semoga paham ya. Nah, kemudian setelah sinarnya datang ke cermin kedua, tentunya dipantulkan. Nah, besarnya sudutnya juga sama. Jadi itulah alasan kenapa dia pemantulan ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Cahaya monokromatis berwarna biru disorotkan pada dua celah yang lebarnya sama besar. Pada layar akan terbentuk. Jadi di sini terdapat beberapa option ya yang lumayan panjang kalau dibacain dan lumayan lama juga. Jadi karena supaya lebih singkat, saya nggak bacain lagi optionnya. Adik-adik silakan baca sendiri dan saya langsung menjelaskan aja ya ke pembahasan soalnya. Jadi ceritanya ini ada sebuah cahaya yang dia itu melewati dua buah celah yang lebarnya sama besar. Nah, untuk peristiwa ini itu termasuk ke dalam interferensi celah ganda atau percobaannya siang. Jadi untuk percobaan siang ini ya, ketika cahaya dia melewati dua celah yang lebarnya sama, maka akan terbentuk dua cahaya yang koheren. Nah, jadi nanti pada layarnya itu akan terbentuk pola gelap terang sesuai dengan warna dari sumber cahayanya. Kalau seandainya disebutkan di soal dia cahayanya berwarna biru, maka nanti cahaya atau pola gelap terangnya pun juga berwarna biru. Jadi menyesuaikan. Kemudian garis yang di tengah itu berupa garis terang dengan intensitas yang paling kuat. Kemudian untuk pola gelapnya, itu dia nanti memiliki amplitudo, frekuensi, dan beda fase yang sama atau beda fase yang tetap. Nah, jadi kita coba menyesuaikan antara penjelasan saya tadi dengan optionnya. Nah, jadi setelah saya tadi udah baca duluan ya option yang tepat yang mana, ternyata itu adalah yang C. Cuman yang bedanya adalah untuk yang tadi kan yang saya sebutin untuk pola gelapnya yang sesuai atau yang tetap itu adalah amplitudo, frekuensi, dan beda fase. Kalau di soal ini dia hanya amplitudo dan frekuensi aja, tapi itu masih termasuk ke dalam yang benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 1000 nanometer, berarti karena panjang gelombang ini lambda, melewati dua buah celah yang sama lebar. Berarti ini untuk konsep interferensi celah ganda atau percobaannya yang dengan jarak antar celah sebesar 0,2 mm. Berarti D. Terlihat pola gelap terang pada layar yang letaknya 2 meter dari celah. Berarti ini L ya, jarak antara layar dengan celahnya. Pola terang yang paling ujung berada pada titik 8 cm dari terang pusat, berarti Y. Jumlah total pola terang yang dapat terlihat adalah, nah jadi untuk menjawab soal ini, kita buat terlebih dahulu data diketahuinya. Ini ya. Karena soalnya ini masih satuannya belum SI ya, masih satuan CGS kalau nggak salah namanya. Jadi kita ubah dulu. Nah, untuk NM ini namanya nanometer. Dan yang lambang ini namanya lambda atau panjang gelombang. Nah, 1 nanometer itu adalah 10 pangkat 9 meter. Berarti kita kalikan ya dari nanometer ke meter. Cara mengubahnya adalah dikali dengan 10 pangkat minus 9. Nah, 1000 ini kita ganti jadi 10 pangkat 3. Kenapa kok 10 pangkat 3, Kak? Karena di sini nolnya ada 3. Kalau dia 100 berarti 10 pangkat 2 karena 100 nolnya 2. Jadi seperti itu ya caranya. Selanjutnya kita kaliin ya, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 9. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. 3 ditambah minus 9 berarti minus 6. Dapatnya 10 pangkat minus 6. Kita lanjut ke D. Ini satuannya masih dalam milimeter. Nah, kalau milimeter ke meter itu ya caranya kita kalikan dengan 10 pangkat minus 3. Terlebih dahulu 0,2-nya kita ganti ke notasi ilmiah juga. Caranya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 1. Nah, kenapa pangkat minus? Karena dia bilangan desimal. Kemudian, kenapa pangkat minus 1? Karena setelah angka koma, ya setelah koma maksudnya,
itu hanya ada satu angka doang, yaitu angka 2. Kalau seandainya dia 0,02, berarti berapa? 2 dikali 10 pangkat minus 2. Kenapa minus 2? Hitung setelah koma ada berapa angka? Ada 1, 2, ya kan? Berarti 2 dikali 10 minus 2. Dan begitu seterusnya. Oke. Sorry ya, ini salah. Kita lanjut. Oke. Kemudian kita lanjut ke Y. Nah, Y ini masih dalam satuan cm. Centimeter ke meter kita ubah, caranya dengan dikalikan 10 pangkat minus 2. Dapatnya segini. Kemudian untuk L, satuannya sudah sesuai, jadi nggak payah diubah lagi. Kita lanjut pembahasan soalnya ya. Kita di sini menggunakan persamaan yang dy per L sama dengan n lambda. Kemudian kita masukin ya nilai d-nya, masukin y-nya, masukin L, kemudian n-nya tulis saja sebagai n, dan tulis lambdanya. Setelah itu kita hitung. Nah, kalau kita menggunakan angka notasi ilmiah, kita nggak payah lagi untuk pakai kalkulator. Caranya gini, 2 sama 2 kita coret, ya kan? Kita bagilah, habis. Kemudian 8 tinggal tulis di sini nih. Lanjut 10 pangkat minus 4 dikali 10 pangkat minus 2. Ditambahkan, kalau dikali berarti dapatnya 10 pangkat minus 6. Kemudian untuk mencari n berarti yang ini pindah ruas. Jadinya ke bawah, ya kan? Pindah posisi. Tinggallah 8 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 6. Ini sama, kita coret. Sehingga diperolehlah hasilnya 8. Nah, dengan cara seperti ini, adik-adik nggak perlu lagi pakai kalkulator. Oke? Kita lanjut ya. Untuk menghitung berapa jumlah total pola terang yang terlihat, kita bisa menghitung antara terang pusat dengan terang sebelah kanan dan terang sebelah kiri. Jadi untuk terang pusat itu 1, kemudian terang sebelah kanan dan kirinya itu 8, nilai n yang tadi. Kemudian setelah dijumlahkan dapatlah hasilnya 17. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sinar biru, ungu, hijau, kuning, dan merah dijatuhkan pada kisi difraksi. Peristiwa yang benar berdasarkan sifat cahaya yang melentur adalah: untuk menentukan sinar yang mana yang paling kuat untuk melentur, kita bisa menentukannya berdasarkan dari panjang gelombang. Karena semakin panjang gelombangnya, maka semakin kuat sinar tersebut untuk melentur. Nah, di sini kita langsung aja menentukan urutan panjang gelombang ya, dari yang terpanjang. Nah, untuk panjang gelombang yang terpanjang itu adalah merah, kemudian kuning, hijau, biru, dan ungu. Artinya, untuk sinar merah itu adalah sinar yang paling kuat untuk melentur, sementara ungu adalah sinar yang paling lemah untuk melentur. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut ya, maka untuk jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Sinar merah melentur paling kuat. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sorry ya, ini soalnya ada yang salah ketik ya, jadi saya coba jelasin aja. Sebuah cahaya dengan panjang gelombang 10 mikrometer. Oke, 10 mikrometer ya. Berarti ini lambda. Lambdanya 10 mikrometer. Melewati sebuah kisi. Jika orde tertinggi yang dapat diamati pada layar sebesar 4 orde, maka ini adalah N ya. Ini bukan A orde tapi 4. N ini berarti 4. Jumlah kisi yang digunakan pada percobaan ini sebanyak. Ketika suatu soal itu menanyakan berapa jumlah kisi yang digunakan, biasanya soal tersebut ya identik dengan materi dari kisi difraksi. Nah, oleh sebab itu kita langsung saja menggunakan rumus untuk kisi difraksi. Sebenarnya untuk rumus ya yang biasanya kita gunakan di kisi difraksi, kemudian difraksi celah tunggal dan interferensi celah ganda atau percobaan yang itu sama, yaitu d sin theta sama dengan n lambda atau dy per L sama dengan n per lambda. Hanya saja untuk kisi difraksi itu ada tambahan rumus, yaitu d sama dengan 1/n.
di mana N ini merupakan banyaknya kisi ya, jumlah kisi yang digunakan, karena biasanya kalau kisi difraksi itu kisi yang digunakan itu banyak, celah yang digunakan itu banyak, seperti itu. Oke, langsung kita bahas aja ya. Di sini kita gunakan d sin theta sama dengan n lambda, kemudian d-nya kita ganti dengan 1/n ya. Lalu lanjut ke sin theta sama dengan n lambda. Nah, untuk menghitung n berarti kali silang ya. N-nya pindah ke atas, kemudian n per lambdanya pindah ke bawah. Jadinya n sama dengan sin theta per n lambda. Lanjut, karena di sini dia sebutkan ya untuk AD maksimum, maka sin tetanya bernilai 1. Jadi sudah ketetapan ya. Jadi silakan dicatat kalau dia orde maksimum berarti sin tetanya sama dengan 1. Kemudian kita masukin nilai n sama dengan 4-nya ke sini. Kemudian juga masukin nilai lambdanya ya. Oh ya, saya lupa jelasin. Untuk lambda ini kan dia mikrometer ya. Kalau mikrometer berarti ke meter itu kita kalikan dengan 10 pangkat minus 6. Dapatnya 10 pangkat minus 5 gitu. Tinggal masukin ke sini, lalu tinggal dihitung aja ya. 1/4 itu kan berarti berapa? 2,5 ya. Iya, 0,25 maksudnya. 0,25. Kemudian kita coba di sini aja deh. 0,25. Kemudian dikali 10 pangkat minus 5. Kalau dia ini kan di bawah nih, dianya 10 pangkat minus 5 nya kan di bawah. Kalau dia pindah ke atas berarti jadinya pangkatnya positif, 10 pangkat 5. Nah, 0,25 ini itu sama dengan 25 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Kenapa? Karena setelah koma ada 2 angka, yaitu 2 dan 5. Kemudian kita tulis lagi dikali 10 pangkat 5. Kemudian tinggal kita hitung aja, 25-nya langsung ditulis sebagai 25. Lalu 10 pangkat minus 2 dikalikan 10 pangkat 5. Berarti 10 pangkat 3. Kenapa? Minus 2 tambah 5 adalah 3. Berarti kita hapus dulu ya. Tadi 25-nya sudah oke kan? Dikali 10 pangkat 3. Nah, kalau 10 pangkat 3 itu berarti 1000. Kenapa 1000? Karena kalau 1000 itu kan nolnya ada 3, ya enggak? Tinggal tambahin nolnya 3 gitu. Jadi dapatnya 25.000. Itu cara ngitung tanpa kalkulator. 25 garis per meter. Nah, karena di soal ya atau di option itu enggak ada 25 garis per meter, adanya cm sama milimeter ya. Berarti kita harus ubah. Caranya gini. 25.000 garisnya nggak usah kita tulis ya, langsung aja per meter. Nah, itu kan mau diubah ke cm atau milimeter kan optionnya. Kita coba yang ke cm dulu. Berarti 25.000-nya kita tulis ulang. Kemudian kita ubah, ini kan anggap aja di sebelah sini ada angka 1 ya. Berarti kita ubah ke cm. 1 meter ke cm berapa? 100 kan ya. Ini 25.000, 100. Kemudian karena di sini nolnya ada 2, bisa kita bagi ya, kita coret nolnya 2, coret nolnya 2. Berarti dapatnya 250 garis per cm. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Semoga adik-adik paham. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang praktikan menembakkan cahaya berwarna kuning dengan panjang gelombang 600 Armstrong. Nah, ini lambda. Jadi untuk A yang ada bulat di atasnya itu namanya Armstrong. Kemudian ke suatu celah ganda ya, celah ganda berarti ini percobaan yang terletak 50 cm dari layar, berarti itu L. Pada layar terlihat pola terang ke-5 berarti N-nya sama dengan 5, terletak pada jarak 7,5 mm dari terang pusat. Jika praktikan menginginkan pada jarak 7,5 mm terlihat orde terang yang lebih besar, berikut ini perlakuan yang tepat dilakukan oleh praktikan adalah
Untuk membahas soal ini ya, adik-adik boleh buat data yang diketahui dan mengubahnya ke satuan internasional. Hitung-hitung buat latihan ya, bagaimana cara mengubah satuan, karena itu penting banget. Tapi itu nggak wajib sih, karena ini kan soalnya bukan hitung-hitungan ya, kita bisa langsung analisa menggunakan rumusnya. Karena di sini disebutkan celah ganda ya, berarti dia itu interferensi celah ganda atau percobaan yang, sehingga persamaan yang kita gunakan adalah dy per L sama dengan n lambda. Kemudian karena yang ditanyakan adalah perlakuan yang tepat agar terlihat orde terang yang lebih besar, maka yang ditanyakan itu adalah n, sehingga persamaan ini ya kita ubah ya menjadi n sama dengan dy per L lambda. Caranya tinggal si lambda ini pindah ruas aja, dia kan di atas ya, berarti kalau dia pindah ruas jadinya di bawah, makanya jadinya n sama dengan dy per L lambda. Selanjutnya kita melihat bagaimana hubungan antara n dengan d, y, dan L serta lambda. Perlu diketahui ya bahwasanya n itu adalah orde keberapanya, kemudian d itu adalah jarak antar celah, kemudian y itu adalah jarak dari terang pusat ke n-nya, keberapanya, kemudian L itu adalah jarak dari celah ke layar, lambda itu panjang gelombang. Di sini kita melihat bahwasanya n itu memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan d serta y, serta berbanding terbalik dengan L dengan lambda. Artinya apa? Artinya ketika besaran itu dia berbanding lurus, maka yang satu besar, yang lain juga besar. Kalau yang berbanding terbalik ya, yang satunya besar, maka yang lainnya kecil. Nah, artinya ketika misalnya n-nya ini ingin dibesarkan, maka d dan y-nya pun juga harus dibesarkan. Berarti L dan lambdanya harus dikecilkan karena dia berbanding terbalik. Kemudian kita lihat nih ke optionnya. Menjauhkan celah ganda dari layar. Kalau menjauhkan berarti jarak L-nya itu kita besarkan, ya enggak? Sementara dia kan ini berbanding terbalik, berarti salah. Karena yang tepat itu adalah mendekatkan celah ganda dari layar. Kemudian yang ini juga sama, yang B juga sama ya. Kemudian yang C mengganti dengan celah ganda yang lebih sempit. Oh, salah. Karena kan di sini dia berbanding lurus ya D-nya. Berarti harusnya mengganti dengan celah ganda yang lebih besar. Seperti itu. Kemudian yang D mengganti cahaya dengan panjang gelombang lebih besar. Salah ya, karena kan dia berbanding terbalik. Harusnya kalau memperbesar N, berarti lambdanya harus diperkecil. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Arya melakukan sebuah eksperimen interferensi celah ganda menggunakan laser cahaya merah 7200 Armstrong dan laser cahaya biru 4800 Armstrong. Jadi ini Armstrong ya, cuman saya lupa ganti tandanya untuk yang A garis ada bulat di atasnya maksudnya. Jadi itu Armstrong ya, itu salah ketik, sorry. Jadi karena di sini ada dua buah cahaya laser ya, ada yang merah dan biru. Jadi kita gunakan M untuk inisial merah dan B untuk inisial biru. Dan panjang gelombang itu lambangnya lambda, sehingga 7200 Armstrong ini adalah lambda M. Sementara untuk yang 4800 ini adalah lambda B. Nah, ini ya untuk data diketahuinya. Oke, kita lanjut ya. Saat menggunakan laser cahaya merah dengan jarak antar celah D, pola terbentuk pada layar sejauh L dari celah ganda. Selanjutnya, Arya mengganti dengan laser cahaya biru dan mengatur layar agar jarak pita terang kedua dari terang pusat sama dengan ketika menggunakan laser cahaya merah. Arya harus menggeser layar menjadi. Dari pernyataan yang terakhir tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ketika si Arya menggunakan jarak antar celah untuk laser cahaya merah, itu ternyata sama untuk jarak antar celah yang dimiliki oleh laser cahaya biru. Nah, artinya dm-nya sama dengan db. Ingat ya, d itu adalah jarak antar celah. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya ketika si Arya menggunakan
laser cahaya merah ya, ternyata jarak dari layar ke celahnya itu adalah sebesar L, sehingga LM-nya sama dengan L. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya jarak dari celah ke layar pada saat Arya menggunakan laser biru, agar situasinya itu sesuai dengan situasi yang dimaksud di soal. Nah, jadi langsung kita bahas saja. Di sini kita menggunakan persamaan dy per L sama dengan n lambda. Nah, di sini untuk mengetahui situasi seperti ini ya, kita nggak perlu pakai persamaan yang utuh semuanya. Enggak, kita cukup menggunakan besaran ya yang berbeda saja. Nah, di sini kita lihat bahwasanya dm itu sama dengan db. Nah, karena dia sama, berarti kita nggak usah pakai nd. Yang berbeda kan hanya lambda, kemudian L ya, karena kan LM dan LB ini berbeda. Berarti kita hanya menggunakan besaran lambda dan L saja. Setelahnya kita lihat bagaimana hubungan antara keduanya, apakah dia berbanding lurus atau malah berbanding terbalik. Berbanding lurus itu maksudnya kayak gini, kayak si D dengan lambda, itu namanya berbanding lurus. Tapi kalau lambda dan L, ini namanya berbanding terbalik, atau lambda sama dengan 1/n. Kalau lambda M-nya di atas berarti LM-nya di bawah. Kalau LB-nya di atas berarti LB-nya di bawah. Jadi kayak gitu ya maksud dari berbanding terbalik. Oke, kita lanjut masukin aja. Nah, di sini kita nggak perlu ganti Armstrong ini menjadi meter. Kenapa? Karena kan dia sama-sama dibagi ya nanti. Ini kan ada 7.200 Armstrong ya kan, dibagi 4.800 Armstrong. Dia kan bisa dibagi, bisa dicoret, jadi nggak perlu diganti persamaannya, biarkan dalam Armstrong saja. Oke, mana nih? Nah, kita lanjut ya, masukin LB-nya sebagai LB karena dia yang ditanyakan, lalu LM-nya masukin L. Lalu ini kita sama-sama bagi ya, 0 kita bagi 0, yang dua-duanya kita bagi, kemudian 72 sama 48 kita sama-sama bagi 24 ya. 72 dibagi 24 berarti berapa? 3 kan? 48 dibagi 24 berarti 2. Nah, kemudian untuk mencari LB berarti L-nya tinggal kita kali silang aja ke sini, ya enggak? Dapatnya 3/2L. Nah, karena di option dia nggak ada bilangan pecahan, adanya desimal, berarti 3/2-nya kita gantilah ke desimal. 3/2L itu sama dengan 1,5L. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Percobaan celah yang terlihat seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Y adalah jarak terang antara terang pusat dengan terang pertama. Jika yang dikehendaki nilai Y menjadi 2 mm, upaya yang dapat dilakukan adalah, nah di sini udah jelas ya untuk data yang diketahuinya. Udah jelas, kita tinggal copy paste aja. Kemudian yang ditanyakan adalah upaya Y agar menjadi setengahnya. Nah, di sini sama seperti soal yang sebelumnya ya. Kita pakai persamaan ini, dy per L sama dengan n lambda. Sebelumnya, sorry ya, ini ternyata saya ada salah tulis. Harusnya Y sama dengan n lambda L dibagi dengan D. Sehingga untuk yang setengah Y-nya sama dengan n lambda L dibagi dengan 2D. Seperti itu ya. Nah, dari persamaan ini ya kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk membuat Y menjadi setengah, maka lambdanya pun juga harus dikali dengan setengah. Begitu juga dengan L-nya, karena kan tadi dia gini ya, N lambda L per 2D. Nah, berarti lambdanya ini kita kalikan setengah, karena kan dia ini setengah nih, 1/2 kan. L-nya pun juga sama, kita kalikan dengan setengah. Sementara untuk memperoleh Y menjadi setengahnya berarti D-nya harus kita kalikan dengan 2. Nah, dari pernyataan itu kita coba cek ya. Dari option A sampai E mana yang paling tepat.
Ternyata setelah kita baca ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, yaitu mengubah D menjadi 2 kali semula. Oke, sekian video kali ini. Semoga adik-adik semuanya paham dan bisa membantu untuk bisa lebih memahami materi fisika. Kemudian saya ada rencana untuk buat video selanjutnya ya, cuman masih bingung mau bahas soal materi yang mana. Jadi kalau adik-adik mau request silahkan tulis di kolom komentar aja, nanti akan saya coba untuk bahas. Kemudian jangan lupa klik tombol like-nya, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.